Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 18 ya, bulan Maret 2025. Ini sekitar jam 10.40 malam. Kembali kita bersama-sama membahas fundamental saham ya. Nanti dari beberapa emiten yang akan kita bahas ya. Namun sebelum pembahasan itu nanti kita akan membahas hal berikut ya. Yang hari ini sedang heboh, sedang marak ya di Bursa Efek Indonesia. Saya sebut saja IHSG crash tanggal 18 bulan 3 2025. Dalam artian di sini bahwa tadi siang ya itu sempat Bursa Efek itu ya, indeks harga saham gabungan turun sampai 6% ya, minus 6%. Ini kalau istilahnya itu turun sampai 5% harga saham gabungan itu berarti ada hal yang sangat-sangat penting ya kenapa hal itu terjadi ya. Penyebabnya mungkin kita tidak tahu atau mungkin ada hal lainnya, tetapi bahwa kalau harga sampai turun sejauh 6% itu ya, ada mekanisme dari bursa untuk mensuspend ya, menghentikan perdagangan saham ya. Tadi siang sempat kita melihat ya ada semua itu di menjelang akhir sesi 1 itu ya, semua saham itu suspend pada saat di harga, bukan di harga ya, di turunnya IHSG sampai 6%. Habis itu lalu terjadi di sesi kedua itu ada rebound sampai balik lagi ke sekitar 3,8 minusnya ya. Jadi kita coba cek dulu apa yang terjadi ya, sambil kita memberikan komentar ya dari apa yang terjadi. Coba kita cek di investor.id 9 jam yang lalu IHSG crash, tanda-tanda apa ya. Oke. Turun sampai ke 62,12 ke level 6.076 rupiah ya pada penutupan sesi 1. BI sempat membekukan perdagangan saham yaitu trading halt kalau jam WIP-nya ini 11.19 hingga 11.49 ya. Karena anjloknya lebih dari 5%. Dari founder Stockna.id mengatakan IHSG yang anjlok lebih 5% ini menunjukkan ekonomi Indonesia saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Saya pribadi pun dalam beberapa waktu kemarin mengatakan ya kondisi kita memang tidak sedang baik-baik saja, apalagi sampai hari ini itu tadi mungkin istilahnya itu puncaknya, tapi kita belum tahu apakah itu betul-betul puncak, karena bisa saja besok atau beberapa hari ke depannya mungkin bisa saja masih ya, kita belum tahu apa yang terjadi berikutnya. Cuma dari sini kita tahu bahwa beberapa hari ini atau ke depan kita mesti selalu waspada ya. Investor asing mulai kehilangan kepercayaan akibat kombinasi faktor global dan domestik ya. Itu menurut analis tadi ya. Oke. Jika kebijakan ekonomi lebih stabil, investor melihat prospek, bukan tidak mungkin asing akan kembali ke Indonesia. Oke. Kita cek lagi yang lainnya ya. Tentang market crash tadi ya. IHSG jatuh par, ini investor ada juga ya. Ada saham-saham yang melaju kencang. Coba kita cek. IHSG jatuh parah. Tanggal berapa ini? 15 Maret.
hari ini oke, saham-saham ini melaju kencang, bahkan ada yang sampai arah. LTI ya, oke. Kita tidak mempermasalahkan ini ya. Kita lanjut lagi ke bawah. Benix EHSG anjlok. George Soros sudah mulai bergerakkah? Kita cek di sini dulu ya. 10 jam yang lalu. Usai trading halt, EHSG makin ambruk. Kalau yang saya lihat tidak makin ambruk ya, setelah trading halt itu ada terjadi perbaikan ya. Terjadi rebound sedikit. Sorry, ini agak nge-lag ya. Oke, coba kita cek dulu chartnya ya. Oke, kita cek chartnya dulu. Yang terjadi dengan IHSG ya. Let's see. Kita agak nge-lag nih. Oke. Indeks harga saham gabungan. Di akhir sesi 2 itu turun ke 3,84 ya. Kita cek pakai ini aja supaya lebih clear. Oke, sampai ini berapa? Low-nya itu di 6011 ya. Hanya 6400. Ini sampai ke 6011 ya, sampai ke 6000 low-nya ya. Jadi secara chart ini sudah jelas ya, kelihatan bahwa IHSG ini sedang ya ada masalah, tidak baik-baik saja tadi ya. Dan hari ini turunnya sampai 6%. Untuk ini pemahaman kita saja ya. Untuk trader ya, untuk trader ini merupakan suatu hal yang sangat mengejutkan dan mungkin saja bisa belum terantisipasi ya. Karena market crash itu kita tidak tahu kapan terjadi. Ini sangat berisiko kalau bagi trader ya. Tapi kalau bagi investor, ketika market crash, kalau mereka punya istilahnya cash, maka tentu akan lebih bisa lagi untuk masuk menambah ya. Karena fundamentalnya tidak berubah. Crashnya ini ya selama yang terjadi biasanya hanya pada saat seperti ini. Kalau memang dia hanya sementara istilahnya dadakan saja, maka dia akan kembali pulih dengan cepatnya. Seperti itu. Dan market crash itu seperti kata Warren Buffett akan memunculkan, setelah munculnya market crash, kita akan tahu siapa yang katanya misalnya begitu ya, yang keluar atau istilahnya ketika air surut, kita akan tahu siapa yang berenang tanpa pakaian, misalnya seperti itu. Nanti di saat-saat seperti ini kita akan melihat saham-saham yang turun atau jatuh benar-benar jatuh ya, dan saham yang jatuh tetapi fundamentalnya baik biasanya akan cepat reboundnya. Tetapi kalau yang fundamentalnya
kurang kuat, maka dia akan jatuh susah untuk naik kembali ya. Baik, ini dulu pembahasan kita bahwa apakah ini sudah berhenti? Kita belum tahu juga, mungkin saja besok-besok atau beberapa saat ke depan pun masih turun, bisa saja. Ataupun lama turunnya bisa juga. Atau mungkin besok berhenti dan balik lagi, kita juga tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa dengan keadaan seperti ini ya, tentu saja eh, kita harus tetap selalu waspada ya. Namun percaya saja bahwa emiten yang perusahaannya baik, maka dia akan mampu bertahan di market crash dan kemudian akan kembali naik ya. Apabila keadaan sudah pulih, tinggal kita sanggup atau tidak menunggu ya. Sabar atau tidak bertahan di saat-saat seperti ini. Kalau Warren Buffett, apabila terjadi yang seperti ini ya, dia bukannya sedih istilahnya, malah dia sudah bersiap-siap untuk keadaan seperti ini untuk melakukan pembelian lebih banyak ya. Kalau kita punya dana cadangan ya, saat-saat seperti ini yang ditunggu, karena nanti harganya akan turun jauh ke bawah ya. Namun fundamentalnya tetap seperti biasa, maka kita akan mendapatkan diskon yang besar-besaran. Catatannya tadi adalah bahwa saham yang benar-benar uh, fundamentalnya bagus ya, seperti itu ya. Tapi kalau saham yang fundamentalnya kurang bagus atau saham yang harga tinggi hanya dipoles-poles, maka untuk market crash seperti ini dia akan turun jauh sehingga banyak nanti para bukan investor ya, para trader yang beli di pucuk akhirnya nyangkut jauh di bawah ya. Namun perusahaannya tidak mampu lagi bangkit karena terlalu dalam turunnya. Sementara penyokongnya itu tidak ada atau tidak kuat penyokongnya ya. Seperti itu dulu pembahasan kita tentang market crash hari ini ya. Kita cek lagi. Kita coba yang ini misal ya. Penyebab IHSG sempat turun 7%. Coba kita cek ya. Bahkan katanya kalau tidak salah itu ya ada isu-isu bahwa ini isu ya, kita belum tahu juga yang terjadi ya. Eh Menteri Keuangan, tetapi ini isu, kita belum tahu apa yang terjadi ya. Ada isu bahwa Menteri Keuangan mau mengundurkan diri ya. Sehingga mungkin itu juga salah satu iya istilahnya itu katalis atau apa ya, artinya yang menjadi memperlancar misalnya seperti itu ya, memperlancar terjadinya market crash ini. Coba kita cek di sini. Jadi penghentian sementaranya itu 30 menit ya. Yang apa sebenarnya, apakah ada trading halt atau bisa bangkitnya? Sempat turun ke 7% ya. Kemudian namun secara keseluruhan belum diketahui penyebab sentimen negatif ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa belum diketahui penyebabnya. Mungkin beberapa saat ke depan mungkin ya, yang menjadi aksi jual dari investor-investor besar ini ya. Dari berita Bloomberg katanya ya, stock launch most disebabkan aksi jual karena for sale oleh trader yang bertransaksi dengan margin. Tetapi kenapa sampai sebesar itu ya? Sampai mempengaruhi semua ya, mungkin tidak juga ya.
ya. Mohit Mercury mengatakan bahwa ada tekanan sell up karena Porsche, ya. Tidak ada sentimen pendukung inflow yang kuat sehingga turunnya dalam, ya. Beberapa ini kalau saham ini ya sempat naik 400% bahkan, tapi beberapa hari ini dia auto reject ya. Coba kita cek dulu apa yang terjadi dengan DCII ya. Misalkan tadi DCII ini turunnya luar biasa katanya. Ya. Naiknya luar biasa, turunnya luar biasa. Nah ini. Dari 40.000 kemudian dia naik tinggi sampai 200 ribuan ya. Namun 3 hari terakhir dia ARB terus ya. Sampai ke 111, sampai 50% ya turunnya ya. Dari 200 ke 100, hampir 50% ya turunnya ya. Tapi naiknya pun cepat, turunnya cepat ya. Salah satunya, namun juga perusahaan ini kalau tidak salah belum membagikan dividen ya. Dia belum pernah rasanya membagikan dividen ya. Baik, itu saja dulu hari ini. Cuma satu hal yang paling penting tadi ya, untuk masalah market crash ini, kalau menurut fundamental ya, aliran fundamental, market crash ini memang tidak diharapkan oleh semua orang, tetapi bagi investor market crash itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian ya terhadap saham-saham yang bernilai yang berfundamental baik ya. Saat itulah kita melakukan pembelian ya. Kalau ada market crash, silahkan, istilahnya itu kalau bahasa itu kan hujan emas ya. Kalau ada hujan emas, sediakan ember yang besar, jangan hanya pakai timba yang kecil, seperti itu ya. Kalau masih ada dananya, kalau tidak ya biarkan saja, jangan khawatir. Ya, tapi kita yakin bahwa yang kita beli itu emitennya yang betul-betul bagus ya. Emiten yang kita bisa istilahnya market crash pun kita bisa tidur dengan nyaman. Oke, baik, itu dulu pembahasan kita tentang EHSG atau market crash. Oh, sorry, kita lanjut dulu. Dulu juga pernah ya. Coba kita bandingkan dengan IHSG di tahun 2020 ya, apa yang terjadi ya. Boleh juga kita cek dulu ya. Ini ada yang belum sempat. Oke. Kita coba cek ya kita ubah di sini di 1 bulan. Sal ya. Nah, ini kan di sini di tahun 2018, 2019, 2020 di sini ya. Terlalu banyak 1 bulan, kita ganti minggu saja. Sorry. Nah, di sini ya. Berarti di sini 2019, 2020. Di sini ya dia market crash dari 6 ribuan ke 3 ribuan, turun 50%. Kalau di sini berarti dari 7 anggap 8 ribu ya. Berarti kalau dia crashnya separuh, mungkin berarti sampai ke misalnya 4 ribuan. Kalau sampai ke 4 ribuan masih jauh lagi ya, sekitar 20%-an ya mungkin ya, atau berapa ya, atau 15. Kalau misalnya mengikuti pola yang di sini ya 6.000 ke 3.000 ya, sering ya. Kalau di sini kita anggap 8.000 berarti ke 4.000 ya. Kalau dia turun separuh. Tapi kalau ini kan memang COVID yang betul-betul parah. Ya, istilahnya kalau di sini kan memang istilahnya ya ada ekonomi kita melamban, tetapi kan roda perekonomiannya masih ada juga. Ibarat jatuhnya itu mungkin ya mudah-mudahan tidak sampai ke 4 ribuan lah, seperti itu. Itu dulu bayangannya untuk market crash hari ini ya. Dan kita berharap mudah-mudahan itu tidak berlanjut ya. Kalaupun berlanjut tidak terlalu dalam lagi ya.
Selanjutnya kita akan membahas beberapa emiten yang sudah melaporkan laporan keuangan mereka di triwulan 4 ya. Sekali lagi bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Bagi Anda yang merasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan silahkan juga di-share ya. Yang pertama ini kita akan membahas Elite ya, data sinergi Tama Jaya. Ini sepertinya bahwa perusahaan ini bergerak di bidang teknologi ya. Coba kita lihat dulu. Emiten. Elite adalah kode saham PT Data Sinergi Tama Jaya, perusahaan penyedia layanan teknologi informasi. Ya, perusahaan bergerak di bidang teknologi pusat data virtual atau disebut juga cloud computing. Berarti penyediaan penyimpanan ini ya. Ini berarti bukan sekelas, sejenis DCII juga ya kayaknya ya. Bermitra dengan penyedia layanan cloud kelas dunia. Ini cloud Google Cloud Partner dan Amazon Web Service. Sertifikasi ISO sudah punya, IPO 6 Januari 2023, sudah 2 tahun lebih ya. Solusinya merencanakan, memigrasi, dan mengoperasikan sistem cloud. Strategi perusahaan bermitra dengan CrowdStrike ya, detection dan lain-lain. Diversifikasi, mengurangi ketergantungan terhadap satu pelanggan atau sektor tertentu. Oke. Ini tadi bidangnya ya. Coba kita cek gambarnya dulu ya. Eliteri data sinergi tadi ya. Oke, terus sebelum kita masuk ke pembahasan ya, berita dulu ya. Ini 4 hari yang lalu ya. Top loser dan sepekan ada data dan Elite. Ini bidang teknologi ya. Katanya minggu yang lalu ini perusahaan-perusahaan teknologi itu banyak yang turun ya. Oh, ini 3 minggu yang lalu, tidak usah. Kita lewati saja. Januari udah lewat juga nih. Berarti pemberitaan terbaru ini tidak banyak, tidak ada ya. Aksi korporasinya berarti mungkin tidak ada juga ya. Malah di sini top loser. Oke, berarti sahamnya turun seperti itu ya. Baik, lanjut dulu ya. Kita cek harganya. Sorry. Berita sudah, gambar sudah. Oke, sudah. Ya. Cek semua harga hari ini berapa. Ini ada kelihatan ya. Baik, kita cek di sini. Elite. Untuk chartnya ini memang ada, setelah naik dari sekitar 90-an di 100 ya, naik ke 300. Berarti dua bagger ya, lalu turun lagi, sekarang ada rebound. Polanya mirip dengan IHSG ini ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan fundamentalnya ya. Oke. Sebelum saya lanjut, saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi. Jadi bagi Anda yang ingin melihat saham-saham yang sebelumnya saya bahas, bisa Anda cek di situ ya. Oke, dari semua data ini yang pertama bahwa untuk Elite ini, data pertama yang menjadi pemikiran kita ada di sini ya, bahwa
hutang kepada vendor atau hutang kepada pihak berelasi ini mengalami penurunan ya dari 148 ke 108, ini sebenarnya lebih sudah membaik ya. Namun kalau kita kalkulasi masih di atas 100% ya. Tapi sebenarnya dia sudah jauh lebih baik ya. Itu yang pertama. Selanjutnya kita ngecek dari segi modal ini meningkat ya. Kemudian dari keuntungan ini kembali ya, naik tapi sedikit ya di akhir ya. Kemudian di harga ini naik luar biasa ya. Dari 113 ke 181. Aset lancar sedikit berkurang. Jadi kita ambil di sini dulu ya, bahwa dari segi book value peningkatan sedikit, dari segi IPS meningkat sedikit, berarti ada valuasi meningkat sedikit, tapi harganya meningkat cepat. Untuk ketahanan perusahaan, aset lancar sedikit menurun, hutang menurun. Untuk ketahanan perusahaan ini kita katakan membaik ya. Kemudian retail juga bertambah ya di sini ya. Dari 21 ke 24. Sekarang kita masuk ke bagian rasio-rasio ya. Yang pertama bahwa keuntungannya ini 19,30%, hampir 20%. Jadi perusahaan ini termasuk seperti biasa keuntungannya besar ya. Keuntungannya sangat besar sehingga kita tidak menjadikan di sini ya, ini enggak ada targetnya. Kita tidak menjadikan bahwa 2,5 ini sebagai target ya. Di 165 itu tidak lagi, bahkan di sini kan dia sudah 2,7 ya. Jadi untuk target ini tidak ada target lagi. Kenapa? Karena harganya memang sudah karena fast grower, targetnya adalah langit awan ya, istilahnya seperti itu. Namun apakah saat ini saat yang tepat untuk masuk? Nah, itu yang kita cek. Maksimal beli kita di 127 ya, dari sini ya. Kali 10 127. Sementara harga sudah 181, maka valuasinya dikategorikan mahal ya, seperti ini. Nah, jadi perusahaannya oke, keuntungannya besar, tapi untuk saat ini para investor yang lain sudah berani memberi di harga tinggi ya. Seperti itu saja, bahwa untungnya besar. Karena untungnya besar, para investor itu berani membeli di harga tinggi lebih dulu bagi kita yang belum membeli ya. Bagi yang sudah membeli, itu kita bahas berikutnya. Nah, berikutnya kita cek ternyata di tahun sebelumnya ya, di tahun sebelumnya perusahaan membagikan dividen ini setara dengan ini di PR ya. Setara dengan 59,59. Kalau ini kita jadikan patokan untuk melihat dividen, berarti nanti ada 7,5 setara dengan 4,19. Ini termasuk masih di bawah 5. Berarti di sini dividennya sudah bagus, sudah mengikuti bahwa melebihi yang kita inginkan di 30. Namun dari 30 itu pun dia sebenarnya masih dalam kategori dividen yield-nya kecil. Karena apa? Karena di sini tadi sudah dihargai mahal sehingga berpengaruh di dividen. Selanjutnya untuk free cash flow di sini 135 aman. Kita akan melihat tentang ketahanan perusahaan ya. Free cash flow 135 aman. Kemudian aset lancar, bukan free cash flow di sini ya, Rp16 setara dengan 24 ya. 24% aman, aset lancar 135. Kemudian hutang berbunganya 4%. Di sini termasuk dalam kategori oke semua ya. Hanya tadi bahwa hutang kepada vendor ini sudah membaik, tapi masih dalam kategori kalau menurut saya pribadi masih di atas ya. Namun banyak kalangan yang menganggap bahwa yang namanya perusahaan data, perusahaan teknologi ini
modal besar ya. Oleh karena itu tidak apa-apa di atas 100% ya. Hutangnya di atas modal itu tidak apa-apa. Itu menurut sebagian kalangan ya. Namun kalau saya sendiri tetap membatasi bahwa tidak di atas 100. Kalau mungkin ada yang lain berpendapat bahwa tidak apa-apa di atas 150 misal ya. Seperti itu. Kemudian masyarakat non warkat atau retail ini bertambah ya. Dari 21 jadi 25 naik 4%. Tapi kita masih kategorikan biasa saja. Kemudian pengendali di sini hanya 51% ada di bursa ya. Berarti 41%-nya tidak ditradingkan. Meskipun ini pengendali bisa trading, tapi cuma hanya sedikit di atas saja ya. Baik, kita sampai kepada opini kita pribadi tentang perusahaan ini ya. Pertama, perusahaan ini untung besar dan sudah dihargai tinggi oleh investor sehingga valuasinya jadi mahal. Namun perusahaan sebenarnya sudah membagikan dividen yang sesuai ya, dividen yang sesuai. Hanya karena valuasinya mahal sehingga dividennya jadi kecil. Untuk hutang di sini juga ada sedikit yang perlu dilihat lebih jauh. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi ya, bukan perintah ya. Ini hanya bahan pertimbangan bagi Anda saja bahwa untuk perusahaan ini ya yang pertama tentu kita ingin membeli supaya di harga yang tidak terlalu tinggi, maka untuk fast grower itu kita menghendaki bahwa harga itu divaluasi wajar ya, tidak divaluasi murah tapi divaluasi wajar. Untuk dividen kita tidak bahas dan kita masih menghendaki bahwa nanti hutang tak berbunganya ini juga membaik ya. Seperti itu. Tinggal kita membuat simulasi di sini ya. Karena di sini valuasinya mahal, kita menuju ke wajar di 127. Berarti minimal kita menuju ke 126 misal ya. Ini sekarang kita bicara tentang teknikal ya. Ini sekarang kita bicara tentang teknikal. Ini berarti di sekitar ya tadi 126, maka dividennya pun jadi 6%. Ya, kalau mau menunggu seperti itu ya. Di 126 ke bawah, di 127 ke bawah lah. Sehingga nanti dividennya jadi besar juga, valuasinya jadi murah sehingga kita dapat diskon juga. Kalau 126 diskonnya berapa? Jadi 0 ya, tidak ada diskon ya karena hanya di harga wajar tadi. Oke, itu dulu yang pertama untuk perusahaan ini. Berarti di sini yang kita tunggu sebenarnya harganya yang turun ya. Kemudian perusahaan juga belum membagikan dividen, artinya nanti kalau Anda beli ini ya, Anda beli ini berarti ya Anda akan dapat full dividennya 4,19. Ini proyeksi ya, proyeksi. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Kemudian bagi yang belum punya gimana? Ya, tadi kita harus menunggu di valuasi yang wajar. Bagaimana bagi Anda yang sudah punya? Kalau sudah punya, kalau misalnya beli di harga bawah, ya ditahan saja ya. Apakah boleh menambah? Nah, kalau menambah menurut saya mungkin perlu dipertimbangkan lebih jauh untuk masuk menambah lagi. Seperti itu ya. Baik, yang kedua kita akan masuk ke JRPT ya. Jaya Real Property. Coba kita cek dulu JRPT emiten. Mungkin ada aksi korporasi atau apa ya. Harganya 735. Sekarang berapa? Oh nih 735. Kita ubah saja seperti hari ini ya. 735. Bergerak di bidang apa? Di bidang properti dan bermarkas di Tangerang Selatan. Oke. Sebelumnya bernama Bintaro Raya ya. Sekarang Jaya Real Property.
Baik, kita cek berita dulu ya. Ternyata JRPT ini termasuk dari Ciputra ya, Bang, seperti itu. Kita cek dulu ya. Emiten Grup Ciputra realisasikan buyback ya. 839,2 juta saham. JRPT merealisasikan buyback saham ya, telah membeli sejumlah hampir 1 miliar lembar ya, di harga 503 per lembar. Oke. Tanggal 8 bulan 1 ya. Buybacknya sudah ya, mulai sorry, tapi lama ya, mulai 2019 hingga 2024 sejumlah hampir 1 miliar lembar. Oke. Dan itu sudah selesai ya. JRPT serap 75% CapEx. Jadi ini Oktober sudah lewat ya. Ini Januari, berarti untuk yang terbaru ini tidak ada, hanya realisasi buyback tadi saja ya. Bahwa buybacknya sudah selesai dari 2019 sampai 2025, hampir 1 miliar lembar itu sudah dibeli kembali ya. Berarti jumlah saham beredar berkurang ya. Berarti nilainya per lembar yang dimiliki oleh investor itu berarti nilainya semakin besar ya. Itu kalau urusannya dengan buyback. Oke, kita lanjut ke pembahasan per bidangnya ya. Dari semua data yang kita cek di sini semuanya oke. Ya, tidak ada masalah dengan datanya, berarti memenuhi kriteria. Tadi ini emiten grup Ciputra ya. Baik, selanjutnya dari per bidang, untuk modal meningkat, keuntungan bersih meningkat, harga meningkat. Berarti di sini dapat kita simpulkan awal ya, valuasinya membaik. Aset lancar ini sudah membaik. Semula di sini aset lancarnya, nah sekarang sudah membaik ya. Hutang tidak ada masalah. Oke, ya, retail hanya 14%. Sampai di sini ya tadi tidak ada masalah ya, berarti hanya mungkin di sini yang kita cek juga sedikit ya, bahwa free cash flow-nya ini di atas 0, tidak minus, tapi masih di bawah 5% ya. Jadi mungkin yang perlu kita highlight di sini 3, sorry, ini tidak lagi ya, tidak ada masalah lagi ya. Hanya 2 di sini ya, bahwa dividennya masih kurang dan free cash flow-nya kurang dari 5%. Baik, sekarang kita masuk ke rasio-rasio. Yang pertama, untungnya di sini 11,5. Berarti perusahaan ini untungnya standar. Nah, kalau untungnya standar berarti kita bisa mendasarkan ini ya, PBV 2,5 sebagai target kita ya. Sekarang PBB-nya baru 1,03, ini 2,5. Ada potensi untuk untung 142%. Berarti di sini kita kategorikan bahwa perusahaannya bertumbuh wajar. Ya. Jadi ada potensi untuk bagger ya. Kemudian apakah beli sekarang ini kita dapat diskon? Jawabannya iya. Dan itu 11%. Berarti kategorinya wajar. Kalau valuasinya murah gimana? Berarti diskonnya lebih dari 20%. Itu menurut opini saya ya. Bukan dari rumusan yang dibuat oleh para ahli, ini hanya menurut versi saya bahwa valuasinya ini wajar karena dapat diskon 11%. Oleh karena itu jika kita beli sekarang, maka kita dapat diskon 11% dan ada potensi untuk bagger ya, tidak multi bagger, cuma potensi untuk bagger.
Kita lihat penyokongnya berikutnya, ini ada 32,5%, karena di tahun lalu ini dari 73 dibagikan 24. Kita punya 32,5%. Berarti ini termasuk besar ya. DPR-nya besar. Hanya saja tadi bahwa jadi ini valuasinya masih wajar ya. Namun dari 32% ini ya, kita hanya mendapatkan proyeksi nanti 3,67. Tapi yang pastinya kita menunggu menunggu RUPS ya, untuk menentukan berapa nanti yang pastinya. Kalau ini kan hanya proyeksi kita dari data terdahulu. Kalau seperti ini maka kita hanya dapat 3,6%. Menurut opini saya bahwa itu termasuk kecil ya, dividennya termasuk kecil. Pada ya seperti itu. Selanjutnya free cash flow ini tadi 4%, kita masukkan begini saja. Aset lancar sudah oke. Hutang tidak masalah ya. Kepengendalian juga oke. Oke. Kita buat sementara seperti ini ya. Pengendali bisa trading. Ya, seperti ini. Sekarang kita ambil opini kita terhadap perusahaan ini, bahwa untuk perusahaan Stalwarts ya, yang untungnya standar saja ya, maka valuasi yang wajar ya, dia memerlukan kalau misalnya kita mau membeli saham ini, sebaiknya kita tidak di valuasi wajar tapi turun lagi di valuasi murah ya. Oleh karena itu kalau menurut saya berarti menunggu harga membaik ya. Itu satu. Kemudian free cash flow-nya kita harapkan lebih juga ya, supaya di atas 5 ya. Dan untuk dividen tadi sebenarnya tidak masalah ya, karena dividennya itu kan tergantung dari DPR-nya. DPR-nya sudah besar, kalau dividennya kecil berarti urusannya dengan harga ya. Jadi di sini dua saja ya, dua saja. Yang pertama harga dan yang kedua free cash flow ya. Harga dan free cash flow. Nah, sekarang tinggal kita melakukan simulasi ya. Kita menginginkan tadi dia tidak divaluasi wajar sini, tapi kita ingin divaluasi murah ini ya. Jadi kita menghendaki dia turun ke lebih dari 658. Saya kasih ke sini misal. Valuasinya sudah murah, tetapi dividen tetap kecil. Berarti di sini kalau kita mau menunggu di triwulan ini, pertama di harga, dan kedua RUPS harus ada perubahan juga. Misal 50 baru bisa ya. Minimal 45 mungkin di sini ya. Jadi ada dua yang mesti kita tunggu ya, 45 ya. Ada dua yang mesti kita tunggu kalau memang tetap menunggu emiten ini. Pertama harga turun ke, ini teknikal ya, ke di bawah 658. Yang kedua dividen di RUPS-nya nanti memutuskan di atas dari 45%. Jadi seperti itu pembahasan kita yang kedua ya. Yang ketiga ini IDPR, Indonesia Pondasi Raya. Coba kita cek dulu ya. IDPR. Indonesia Bos emiten konstruksi terus cicil saham. Ini Januari ya. Ada maksud. Berarti di sini ada aksi, kalau istilahnya insider ya. Bos konstruksinya yang beli ya, ada maksud. Komisaris utamanya ya menambah porsi. Berarti mungkin di sini ada istilahnya itu conviction, keyakinan dari si
pemilik ataupun pengendali untuk menambah investasi mereka. 13 Januari, ini Januari ya, tambah investasi, bos EDPR genggam 85,6, berarti tinggal 14%-an aja lagi untuk, coba kita cek. Ya, kalau non marketnya atau retailnya hanya 10 ya, berarti di sini tadi dia 85, berarti sekitar 14-an, 4% lainnya itu berarti eh, fund manager ya, seperti itu mungkin. Laba dan pendapatan DPR kompak melorot, telisik lengkapnya. Coba kita cek labanya melorotnya. Ya, dari 19 ke 11 ya. Ini melorot. Oke. Kalau di sini sebenarnya naik ya dari -3 ke 19. Cuma ini perhitungannya saja yang saya tidak ya dari sini sebenarnya meningkat. Jadi mungkin ini naiknya 619% ya, meningkatnya ya. Baik. Jadi di sini lebih ke aksi borong tadi di Januari ya. Kemudian di sini labanya menurun. Berapa tadi? 39% labanya menurun ya. Cukup besar. Coba kita tutup berita ya. Coba kita cek gambar. IDPR oke semua. Indoporo ya. Tingkat Indoporo yang mana? Indonesia Fondasi Raya. Mungkin ini ya. Indonesia Fondasi Raya ini bergerak di bidang apa? Pembuatan tiang pancang, beton pracetak, precast dan prestress dan jasa pemancangan. Ini mungkin seperti ISSP ya. Tapi kalau ISSP itu besi, kalau ini beton ya. Mungkin seperti itu atau sama. Cuma istilahnya mungkin ini lebih ke beton ya. Cuma kalau yang ISSP itu besi atau seperti itu ya. Baik, lanjut kita akan bahas dari semua data awal yang kita lihat di sini bahwa perusahaan ini secara umum bahwa memenuhi kriteria. Jadi untuk secara umum dia memenuhi kriteria untuk permodalan meningkat ya, tapi keuntungannya turun drastis ya. Dari 26 di triwulan 2, triwulan 4 hanya 11. Jauh sekali turunnya ya. 26 ke 11. Jadi di sini ada anomali, modal naik tapi keuntungan turun. Berarti di sini efisiensi yang belum ya. Harga meningkat, aset lancar menurun, hutang menurun, hutang juga menurun. Jadi simpulan begini, evaluasinya mix ya. Harga meningkat, untuk ketahanan perusahaan ini menurun sedikit ya. Untuk kepemilikan retail ini juga menurun ya. Saham hanya ada 15% di bursa, berarti pengendali tidak trading. Baik, sekarang kita bahas per bidang. Dari segi keuntungan ya, ini keuntungannya hanya, saya bilang saja hanya 13%. Berarti di sini kalau menurut opini saya pribadi keuntungannya kecil ya. Keuntungannya kecil. Untuk begitu ya, berarti PBV 2,5 terpakai ya. Karena untungnya kecil tadi. Jadi di sini ada potensi untuk profit menjadi berapa tuh? 440%, setara dengan 4 kali lipat. Iya.
ke PBB 2,5 itu 4,4, berarti ada potensi untuk multi bagger. Namun dengan potensi itu tadi, apakah saat ini saatnya masuk? Ternyata saat ini kalau kita mau masuk sekarang, kita harus menambah modal 34%. Ya, valuasinya mahal. Meskipun targetnya bisa tinggi, tapi pembelian sekarang menunjukkan bahwa dia di harga yang mahal. Kemudian di tahun 2023 itu kita punya 26% ya. Jadi anggap saja 2023 kita jadikan patokan sementara, yaitu 26%, sehingga kita dapat Rp3 atau setara 1,9. Dividen payout ratio-nya kecil, di bawah 30 kalau menurut saya ya. Dan dividen yield-nya juga kecil ya. Sehingga di sini valuasinya dan dividennya juga tidak mendukung ya. Untuk free cash flow 10% aman, aset lancar aman, hutang. Oh, ternyata di sini ada ya. Hutang kepada vendor, hutang kepada rekanan ini. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini aset lancar aman, free cash flow aman, aset lancar aman, hutang tak berbunga aman, ya. Tetapi hutang kepada rekanan ini yang bukan terlalu besar ya, lebih dari yang kita buat kriteria. Tapi ini kriteria, sekali lagi kriteria kita pribadi ya. Oleh karena itu, ini hanya sebagai bahan pertimbangan tambahan. Anda silahkan buat kriteria sendiri ya. Ini hanya pembahasan sebagai bahan edukasi ya. Untuk kepemilikan ya, masyarakat 10 ya, retailnya 10, dan yang ada di bursa hanya 15%. Berarti di sini oke. Baik, sekarang kita ambil opini kita umum kita terhadap perusahaan ini. Valuasinya tadi mahal ya. Sementara untuk slow grower ya minimal ya di valuasi murah sekali ya. Berarti di sini ya minimal berarti sebelum kita simpulkan seperti ini ya. Yang pertama menunggu karena valuasi mahal, berarti menunggu harga membaik. Yang kedua, dividen payout ratio-nya juga kita harapkan lebih besar. Dan yang berikutnya, hutang kepada rekanan juga membaik. Ada 3 yang bisa kita lihat ya. Cuma yang bisa ditanggulangi di saat ini itu hanya di bagian harga. Untuk hutang kepada rekanan yang 122 ini kita tidak bisa ya, tidak bisa di triwulan ini mengubahnya. Ataupun dividen paling tidak menunggu RUPS. Jadi yang paling mungkin kita tunggu di sini hanya di harga ya. Misal kita itu kan 93. Ini sekarang berarti teknikal ya. Misal di 92 valuasinya jadi murah ya. Tapi kan di sini kita tidak bisa melakukan apa-apa sehingga dividen yield tetap masih kecil ya. Kecuali dia turun sampai seperti ini ya. Kalau dia turun drastis sampai seperti itu mungkin bisa ya. Itu pun masih di hanya 5,3-an ya. Jadi untuk harga ini minimal ke sini, yang paling mungkin harganya turun dulu yang di sini dan di sini ya, mesti di sini RUPS, di sini mesti menunggu triwulan berikutnya. Oke. Demikian pembahasan kita untuk kali ini. Kita hanya membahas 3 saja ya. IDPR, JRPT dan Elite ya.
Dan sebelumnya tadi kita membahas IHSG yang crash ya. IHSG crash itu tadi bagi trader itu bahasanya bencana, tapi bagi investor di situ ada potensi untuk masuk kembali. Oke, demikian pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, bila Anda menyukai ini, silahkan klik like, subscribe, dan share. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi, bisa juga ditransfer ke nomor rekening yang tersedia di sini ya. Dan kita sangat berterima kasih sekali. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.